Jadi secara akademis yang perlu dipahami dulu batang A yang terlambat. Sebab setiap materi itu polanya berbeda, caranya akan berbeda. Kalau seandainya batang-batang merangsang yang terlambat, sudah harus melanjut, harus dicari bangkai. Ya, harus dicari bangkai. Dari bangkai jadi kalau dijual nggak pernah jual. Ini rangsang itu rata-ratanya kakateh kembang itu kan. Jadi kalau kau jual menyangkut. Itu dia antara contoh. Kalau ada sekedar batang bule, nah 5 itu terendamnya. Jadi secara istilahnya kan harus dicari tampek terendamnya di bancah atau di lubang dalam. Nah, itu perlu pengenalan ke arah itu. Jadi tapi secara umum, kenapa tadi katanya kompon silek? Kamu punya cita-cita ingin mendirikan sebuah kampung silek itu menghidupkan kembali metode pendidikan klasik Minangkabau dengan kurikulum silek. Silek itu bukan berbicara tentang teknik pertarungan dalam pengertian sempit, tapi silek melahirkan para pendekar, orang-orang yang pandai akal, cerdas pendidikan dengan wawasan luas, arif bijaksana. Nah, menyelesaikan persoalan di kalangan atau di luar itu yang pendekar. Metodenya langkah pertamanya mengajarkan tentang langkah tiga. Langkah tiga itu bukan pengertian fisik melangkah 3 kali, enggak, tapi bicara tentang 3 kecerdasan di dalam diri. Kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional. 3 kecerdasan ini harus seimbang di dalam diri sehingga lahirlah kecerdasan sosial yang sesungguhnya. Nah, itulah konsep materi silek. Metode pembelajarannya banyak cara macam. Jadi untuk melihat kembali, kalau melihat bagaimana marwah Minangkabau masa dulu, bagaimana sejarah Minangkabau yang lah mulai terungkap, mungkin tokoh-tokoh seperti Agus Salim, Buya Hamka, Pak Atta dan lain sebagainya. Bahkan baru-baru ini banyak sejarah seperti di Thailand, Vietnam, bahwa kerajaan besar di situ orang Minang yang membangun. Ya abad-abad ke 13. Itulah pengaruh orang Minangkabau. Kalau di bawah itu yang akan diangkat, maka perlu digali kembali ilmunya. Bagaimana metode pengajaran Minangkabau, bagaimana pengetahuan orang Minangkabau dan lain sebagainya. Intinya orang Minang itu adalah para pemikir dan itu diakui oleh Pak Bung Karno. Pikir seperti orang Minang. Kalau orang Minang itu telah melakukan sebelum yang lain memikirkan. Itu orang Minang dulu gitu kan. Orang Minang kiri entahlah. Itu harus dipelajari kan, bagaimana karakter orang Minang. Sebelum 2000-an 90-an lah. Tanah Abang itu dikuasai oleh Minang. Ditakuti di Asia. Waktu itu rata-rata pendidikan mereka tidak jelas ya. Bahkan ada yang buta huruf, ada kelas 3 SD, kelas 2, ada kelas 5 SR segala macam. Ada jarang yang punya pendidikan tinggi mereka. Tapi menguasai salah satu contoh kecil tuh Tanah Abang. Inilah banyak sarjana. Warisan rangainya jadi warisan dia anak-anak sarjana. Ini ada dikuasai semua. Ada apa? Kenapa generasi muda tekan tuh saya? Nah, perlu digali. Dan pertama yang harus kita lakukan harus mencari, mengenali karakter dan potensi diri. Ada awak cari soalnya. Jangan cerita awal tadi aja kuliah tuh, dek karena ikut saya. Ambil itu lah. Ada orang kayak nyuruh aku sulah aku peluang lagi besar ya. Tapi memang benar sesuai dengan karakter dan potensi yang kita miliki. Itu awalnya. Kalau tak pernah awak menemukan karakter awak akan terombang-ambing dalam kehidupan. Awak tak ada pembanding dah. Kau kecil orang, yo lo cewek. Kau kecil orang, yo lo cewek kan. Minangkabau tak pilih model itu. Hukum mana menahan pilih. Hukum dia menahan dia. Kau mana baca? Apa nak cari tu nya? Tak mau yo kecil orang. Kau kecil orang barat. Kau bukan ambo pro dengan bumi flat earth lo kan? Kecil orang barat bumi bukan bulat. Tapi bana-bana yolah bana-bana diteliti ke bumi ke bulat sampai gini lo ada ilmuwan yang bisa menyalai. Yo bana-bana diteliti lo ada.
Kebetulan sebaliknya teori bumi datar itu menggambarkan model Pirianga. Tapi kalau lihat dengan ayat-ayat Quran, sesungguhnya bumi itu kami hamparkan. Silahkan engkau menembusnya, kata Allah. Kamu tidak akan sanggup untuk menembusnya. Allah orang melakukan penggalian bumi. Lubang terdalam di Rusia, 7,sekian kilometer. Ini mana? Ada Pirianga, ada bumi datar udah. Silakan kamu menembus langit, kamu tidak akan pernah mampu menembusnya, kata Allah dalam Quran. Ayo kau boleh baca cerita orang yang luar dari luar. Saya. Bercerita masalah mistis, itu perlu dipikirkan seketika. Orang penggandaan uang, bank benar-benar nyata-nyata menggandakan uang sampai kini tidak ada orang berani mengungkap. Kalau dipelajari dari M0, M1, M2, M3 yang dilaporkan itu sering M4, M3, kan? M2. Yang realnya sebenarnya. Kalau kalkulasi bank itu direkam PT 1 miliar, bank bisa menjadi PT itu 10 miliar. Penggandaan uang yang luar biasa, tapi tidak ada yang enggak. Ya, yang di bisnis tadi kan, yang di ekonomi tadi. Ya. Itu salah satu kenyataan. Nah, sampai masalah yang dianggap orang luar mistis. Awak lihat itu mistis, tidak bisa dianalisa. Sementara mereka terus mengembangkan. Maksudnya apa itu sendiri? Kalau dulu orang tua-tua awak dikenal dengan istilah nasionalnya lah ilmu telepati. Kita bisa memanggil orang dengan jarak yang jauh. Itu apa yang dibuat dalam badan? Alam semesta itu diciptakan dalam satu keterikatan. Kenapa bisa memanggil orang dengan jarak jauh? Karena menemukan frekuensinya. Nomor lagi apa itu? Pak menemukan nomor frekuensinya. Dan orangnya tidak banyak, tidak bisa melakukan sama. Lalu buat apa itu? Karena buat apa itu tidak bisa, tidak banyak. Banyak, banyaknya pemasarannya. Iya. Jadi banyak hal. Baru-baru kini dunia, para ilmuwan dunia sedang sibuk mengkaji, menganalisa tentang nanoteknologi, nanobot dan lain sebagainya. Itu kajian-kajiannya lah mendalam, lah mistis kalau secara umum dulu di tahun-tahun era 90-an itu dianggap mistis. Bagaimana tentang fisika kuantum dan lain sebagainya. Nah, dan untuk benar-benar matang di bidang harus dipahami segala aspeknya. Tidak bisa di agrobisnis, agrobisnis itu untuk benar-benar sukses di agrobisnis harus paham ilmu antropologi, sosial dan lain sebagainya. Tidak bawa kamu berbau dengan masyarakat, tidak paham kan? Nah, itu mangkuk kadang-kadang setelah sudah hilang saya kawat itu dah. Tapi malah tidak nyambung saja masyarakat tadi dah. Tidak paham dengan ilmunya selama kan. Sebab kalau ilmu hidup, jangan dianggap orang kesawah, orang yang diuntung itu rendah ilmu itu. Kalau soal ilmu itu, banggakan ilmu kuliah awak. Allah kau perlu ilmu kuliah awak. Pakai mahal ya. Iya, awal pak ada baru. Semua awak hanya gitu kan. Sekalinya walaupun tukang sapinya, nyalahnya mampai lah ketang tak aja kan. Itu lah nggak awak. Jadi jangan katakan kan maaf kok. Awak kenal dalam sekolah tinggi, orang awak mau SMP, SD nya nggak memang. Kau soal itu mengapa-ngapa. Dulu ini makan padi itu. Bagaimana strategi menghadapi ini, itu segala macam. Leo pakar itu. Walaupun tidak sekolah. Jadi kamu berharap jangan sekali-sekali memandang orang kampung itu miskin, ilmu tidak ngerti gitu kan. Soalannya kenapa dia tidak apa jawab komunikasinya, yang membuat cara mengeceknya tidak ngerti kan, walaupun masuk sama kan, tapi caranya mengecek tidak ngerti. Soalnya di Minang Kampung, dari kampung-kampung masih banyak orang memakai bahasa-bahasa seperti itu. Masuk-masuk terbalik lah, ada hitam di kesian putih, berangnya puji ya. Ayo santiang perangiangnya, nggak cocok ulang nih, ya kan? Dia mau ulang lewat. Di kampung biasa bahasa-bahasa mulai itu kan. Jadi bukan tidak bisa berargumen jawab, cuman bahasanya tidak nyambung. Nah lah.